Halo sahabat semua, kembali ke sebuah kisah penyegar jiwa kita. Apakah hari ini jiwa kita kurang segar? Mari kita dengar sebuah kisah yang indah. Satu kali ada sebuah taman yang indah yang dimiliki oleh seorang saintis atau seorang ilmuwan. Dia senang sekali berkebun, dia memiliki waktu yang banyak yang didedikasikan untuk berkebun. Banyak sekali tanaman, banyak sekali sesuatu yang dia sukai. Ya, macam-macam, tanamannya, bunganya bagus. Ya, satu kali ketika dia ke tamannya yang indah itu, dia melihat di sebuah daun ada kepompong. Wah, dia senang. Wah, habis gini aku punya kupu-kupu di tamanku. Aku punya sesuatu yang indah di tamanku. Wah, dia suka mengecek kepompong itu. Apakah sudah bergoyang-goyang, apakah sudah menetas. Hari pertama berlalu, hari kedua berlalu, hari ketiga dia melihat kepompong itu mulai bergerak-gerak. Hari keempat dia melihat, wah, bergeraknya semakin keras. Hari kelima bergerak semakin keras luar biasa. Timbul rasa kasihan di hati ilmuwan ini. Maka dia berkata, masa saya nggak bantu ya? Saya juga ingin ya kupu-kupu itu cepat untuk keluar dan menghiasi taman saya. Hari ke-6, ya, dia struggle. Kepompong itu struggle gitu ya. Maka jatuhlah belas kasihan oleh ilmuwan ini. Ketika dia melihat kepompong itu struggle dan robek sedikit, maka dia ambil gunting, lalu dia bantu kepompong ini digunting. Wah, gunting pelan-pelan. Terus ternyata terbuka. Wah, kupu-kupunya lepas terbang. Wah, dia senang. Ternyata kupu-kupu itu terbang 1 meter, lalu jatuh dan mati. Wah, ilmuwan yang tadi senang jadi sedih. Nah, saudara, sahabat semua, kenapa sih kupu-kupu ini gak bisa terbang tinggi? Karena dia gak punya kekuatan sayapnya yang dilatih waktu keluar dari kepompong. Karena dibantu oleh ilmuwan ini. Mungkin hari ini kita struggle ya. Tuhan, masalah ini gak selesai-selesai. Kita pengennya cepet ya, 1 hari selesai. Tapi Tuhan masih memberi waktu kita struggle. Berjuang. Kenapa? Supaya satu kali oleh kekuatan Tuhan kita bisa menang dan terbang tinggi. Ya. Sahabat, kalau Yusuf tidak jadi budak di Mesir, maka kalau dia langsung jadi pemimpin di Mesir tanpa ada jadi budak, difitnah, maka dia tidak sama sekali tidak mengerti tentang Mesir. Jadi dia pemimpin yang tidak tahu apa-apa. Tapi lewat proses dari jadi pemimpin yang hebat. Daud lewat proses jadi gembala. Daud dibawa dahulu, struggle. Ya, tidak dihargai, penuh penghinaan hidupnya ya, disia-siakan orang tuanya. Tapi dia lewati proses, dia bertemu beruang, bertemu singa. Di situ imannya struggle dan menang. Satu kali Daud terbang tinggi ketika bertemu Goliat. Dia ingat, dulu lawan beruang yang lebih besar dari saya bisa menang. Lawan singa yang lebih kuat dari saya bisa menang. Apalagi Goliat ini, saya juga pasti bisa menang bersama dengan Tuhan. Dan Daud berkemenangan. Hari ini struggle apapun dalam hidup kita, Tuhan sedang melatih kita berperang supaya hidup kita berkemenangan. Ya, dan saat kita terbang nanti, kita bukan jatuh dan kalah seperti kupu-kupu ini, hanya 1 meter. Tapi kita terus terbang, menang, dan hidup kita punya fondasi yang kuat. Ya. Sudah diangkat Tuhan, punya fondasi dan yang kuat, dan tetap di sana. Seperti Yusuf tetap jadi orang nomor 2 di Mesir sampai akhir hidupnya. Daud tetap jadi raja yang hebat sampai akhir hidupnya. Gak turun lagi, tapi punya kekuatan untuk bertahan di atas lewat proses hidupnya. Apapun proses hidup kita hari ini, sahabat, bila kita minta kekuatan daripada Tuhan,
Mungkin ada waktu-waktu kita ini struggle, sulit. Tapi itu membentuk kita menjadi kuat dan pribadi yang berkemenangan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.